pernah mendengar istilah perencanaan strategis? Perencanaan strategis intinya merupakan alat bantu bagi organisasi untuk dapat mengidentifikasikan strateginya secara tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat perencanaan strategis dapat menjadi bahan bakar daya saing antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Beberapa ahli bahkan mengungkapkan bahwa jika suatu organisasi itu tidak menginisiasi suatu perencanaan strategis, maka organisasi tersebut dapat dikatakan gagal dalam mempertahankan keunggulannya yang kompetitif. Dengan adanya perencanaan strategis, dapat diyakini bahwa nantinya sistem pemantauan, pengumpulan, hingga penyebaran informasi akan berjalan secara relevan, mengarah pada pilihan strategis yang efektif dan efisien, hingga implementasi tujuan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Dalam hal ini, perencanaan strategis memiliki dua dimensi. Yang pertama, yaitu dimensi perencanaan strategis formal, dan yang kedua, yaitu dimensi antecedent dan proses. Dimensi perencanaan strategis formal itu diyakini memiliki panduan atau dipandu oleh beberapa aturan yang memang telah ditetapkan, seperti sebelum proses, selama proses, dan setelah proses perencanaan. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai dimensi perencanaan strategis ini. Yang pertama, menurut Paris pada tahun 2003, ia menyatakan terdapat 5 unsur penting untuk perencanaan strategis yang efektif. Apa saja? Yang pertama adalah orang yang tepat, terus selanjutnya adalah data yang baik, terus juga persiapan, proses yang struktur, dan sumber daya waktu serta uang yang memadai. Selanjutnya terdapat pernyataan dari Grant pada tahun 2003 yang menjelaskan dimensi tersebut diantaranya adalah rentang waktu tertentu, dokumentasi rinci dan laporan tertulis, metodologi standar, dan spesialis perencanaan. Terakhir, menurut Phillips dan Peterson pada tahun 1999 yang menyebutkan bahwa proses perencanaan strategis itu akan dianggap formal ketika sudah ditentukan atau sudah direncanakan sebelumnya, seperti untuk mencari komitmen kepada orang lain atau mencari ketetapan dengan para stakeholders dan menghasilkan dokumen tertulis. Halo semua, saya Dela Finanda akan melanjutkan mengenai faktor waktu. Pada tahun 2003, Gates mendefinisikan perencanaan strategis sebagai sebuah proses untuk memikirkan masa depan dan pengembangan model dan strategi untuk mencapai masa depan tersebut. Intinya, perencanaan strategis ini selalu berorientasi pada masa depan perusahaan. Pada tahun 2004, Pacius mendefinisikan perencanaan strategi menjadi 3 jangka. Yang pertama jangka panjang, kedua jangka menengah, ketiga jangka pendek. Jangka panjang mencakup 5 tahun atau lebih, sedangkan jangka menengah mencakup 3 tahun, dan jangka pendek mencakup 1 tahun atau kurang. Semakin lama jangka waktu yang diperlukan oleh perusahaan dalam mengatur strategi perencanaan strategis, maka semakin formal pula proses perencanaannya. Fitur tambahan dari perencanaan strategis harus diketahui sejauh mana perencanaan akan dibuat dan tercakup pada siklus setiap perencanaan. Menurut Nafziger dan Kratko pada tahun 1991, dalam sebuah penelitian harus mempertimbangkan jenis proses pertimbangan perencanaan seperti apa yang akan digunakan. Misalnya, seperti penetapan tujuan dan pemindaian lingkungan. Adapun tingkat perencanaan strategis antara lain, yang pertama adalah misi. Pada perencanaan strategis, kita harus menetapkan misi yang akan digunakan pada saat perencanaan strategis. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan digunakan untuk penetapan sasaran atau target yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah analisis eksternal. Analisis eksternal ini kita akan menganalisis lingkungan eksternal kita, termasuk kelemahan dan kekuatannya. Yang keempat adalah analisis internal. Analisis internal digunakan untuk menganalisis lingkungan internal kita, yang termasuk juga tercakup kelemahan dan kekuatan yang ada. Yang kelima adalah strategi alternatif. Strategi alternatif digunakan untuk sebagai pemilihan sebelum menentukan perencanaan strategi. Yang keenam adalah pemilihan strategi, di mana hasil dari strategi alternatif akan dipilih dan identifikasi untuk penerapannya. Yang ketujuh adalah penerapan. Penerapan dilakukan hasil dari pemilihan yang ada, di mana penerapan akan dieksekusi pada perencanaan strategis. Yang kedelapan adalah kontrol. Kontrol merupakan evaluasi atau
pengidentifikasian selama proses perencanaan strategis. Dan kita akan masuk pada materi teknik untuk analisis strategi. Menurut Blavova, untuk menyesuaikan kegiatannya dengan lingkungan bisnis yang berubah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk menggunakan alat manajemen yang tepat. Studi menunjukkan bahwa pendekatan standar untuk perencanaan strategis akan menggabungkan beberapa alat analisis. Beberapa alat yang umum dikenal yaitu yang pertama, analisis SWOT atau analisis strength, weakness, opportunities, dan threats, di mana analisis lingkungan eksternal perlu digunakan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua yaitu analisis Porter's Five Forces atau daya tarik industri yang dibawakan oleh Michael Porter, yang dimana untuk mengevaluasi kekuatan kompetitif dan posisi perusahaan atau menguji struktur industri. Yang ketiga yaitu analisis kapabilitas, yaitu merupakan inti yang penting bagi bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang keempat yaitu analisis strata nilai, yaitu untuk menentukan aktivitas dalam organisasi yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kelima yaitu analisis PES, yang digunakan untuk memahami lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi suatu perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu partisipasi dalam perencanaan. Partisipasi seluruh organisasi adalah karakteristik dari proses perencanaan strategis. Menurut Locke and Swagger pada Richardson and Taylor, partisipasi merupakan praktik formal di mana supervisor meminta masukan dari bawahan dan keduanya membuat keputusan bersama. Beberapa pendukung perencanaan strategis menunjukkan bahwa partisipasi mendorong perasaan keterlibatan dan memperdayakan karyawan untuk membuat keputusan dalam kerangka kerja yang ditentukan oleh proses. Dan juga, partisipasi dalam pembuatan strategi memperjelas tanggung jawab dan peran. Menurut Pierce dan Robinson menjelaskan bahwa keterlibatan karyawan dalam proses perencanaan strategis mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan produktivitas dan meningkatkan motivasi mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.